Manusia Jawa Barat itu apa? Aluhur sirungan kahandap akaran. Pembangunan tidak bisa didasarkan hanya pada pikiran teknokratik. Dalam bahasa kebudayaan, pembangunan tidak hanya mengandalkan saring seknya iket, tapi pembangunan harus dibangun dalam kekuatan kancing caring-cingnya kancing. Apa itu? Pembangunan bukan hanya mengandalkan intelektual cohesion, tetapi pembangunan harus dibangun dalam piranti emosional cohesion dan spiritual cohesion. Seluruh nilai-nilai itu adalah sistem nilai pendidikan yang diajarkan dalam ajaran Pancawaluya. Pada akhirnya manusia Sunda, manusia Jawa Barat itu apa? Kaluhur sirungan kahandap akaran. Karena kahandap teu akaran, maka pembangunan kita harus menginjak bumi. Tidak penting dipuji orang, tidak penting bagus dalam tayangan, tidak penting reka-reka gambar dibuat-buat di media sosial, tidak penting. Yang harus kita ceritakan adalah fakta yang sebenarnya, bukan pembangunan kamuflatif. Kalau pendidikan dasar di kita masih bermasalah, katakan bermasalah. Kalau masih ada anak SMP yang tidak bisa baca tulis, katakan itu terjadi. Kalau ada kematian ibu yang melahirkan, kematian anak, katakan itu terjadi. Kalau masih HIV-nya meningkat, katakan itu terjadi. Untuk apa? Agar kita bisa meraih sintesa. Maka seiring dengan perkembangan media sosial, di mana rakyat Jawa Barat hari ini mengenal TikTok, hari ini kita bisa melihat fakta. Setiap hari rakyat bercerita apa? Bercerita tentang air bersih yang sulit didapatkan. Bercerita tentang apa? Gedung-gedung sekolah yang mau roboh tanpa toilet. Bercerita tentang apa? Jalan-jalan pemukiman yang rusak. Jembatan-jembatan yang mau roboh. Anak-anak menyeberang sungai Citarum menggunakan rakit. Anak-anak bergelantungan di kawat-kawat pengikat di Garut dan di Sukabumi hanya untuk sekolah. Itu cerita fakta kita. Dan seluruh fakta itu lahir lewat apa? Kesadaran publik warga untuk menceritakan apa yang terjadi di tanah Jawa Barat ini. Untuk itu demokrasi yang dibuka, media sosial yang terbuka harus melahirkan apa? Harus melahirkan pemimpin yang peka. Harus melahirkan apa? Birokrat yang dia sidik sakti, indra waspada. Apa itu? Harus melahirkan birokrat panca sampurna. Celikna ngadangu, irungna ngangse, panona awas, letahna ngucap, hatena ikhlas. Maka konektivitas para birokrat untuk melihat perkembangan yang terjadi di jagat media sosial adalah kepekaan untuk membaca situasi. Para kepala desa harus membuka ruang rumahnya untuk dikunjungi warga dalam setiap waktu. Tidak bisa warga harus datang dari ujung Garut, ujung Sukabumi, ujung Cirebon, terus-terusan ke Lembur Pakuan. Mereka terlalu jauh untuk berjalan. Para camat juga harus membuka diri, membuka ruangnya, terkoneksi dengan para bupatinya yang harus handphonenya menyala, terkoneksi dengan gubernurnya, maka kita bisa berjalan seiring dan sejalan. Sarendek, saigel, sabobot, sapihanean, kacai jadi salewi, kadarat jadi salogak. Kalimat sa itulah kalimat jamak menjadi tunggal. Jamak artinya apa? Kita ada ragam partai politik, kita ada ragam daerah, kita ada ragam kepentingan, ada ragam baju, tetapi seluruh keragaman itu manakala didorong oleh kebeningan hati, maka akan lahir kemanunggalan, yaitu kalimat sa, kalimat yang mempertautkan, kalimat yang mempersatukan, kalimat yang menyatukan, yang tanpa jeda, bahwa di antara kita yang bekerja, baik legislatif, eksekutif, yudikatif, dari mulai gubernur, para ketua DPRD, para wakil ketua, para anggota, dan seluruh sampai pada tingkat RT, RW, bupati, wali kota, lurah, camat, kepala desa, kuwu,
ada yang menyatukan, yaitu kalimat ilah, la ilaha illallah. Kalimat ilah itu adalah kalimat keikhlasan, bahwa kita bekerja bukan untuk partai, kita bekerja bukan untuk dipilih kembali, kita bekerja untuk apa? Sebuah pengabdian, bahwa kita mengabdi pada Tatar Sunda, pada Tatar Jawa Barat, untuk menghilangkan kemiskinan, menghilangkan kebodohan, mengangkat derajat orang-orang miskin dan anak-anak yatim yang didengungkan oleh Rasulullah sebagai sendi utama untuk membangun kemakmuran bagi warganya.